Nah, jadi ini apakah ini bisa menyebabkan jadi bertambahnya saingan di dunia usaha laundry ini? Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan usahanya semoga makin lancar saja. Jadi topik kita kali ini sobat masih di seputaran membahas tentang laundry, yaitu tentang karyawan yang banyak mencoba-coba buka usaha laundry sendiri. Dimana sobat, kemarin ada yang mengatakan banyak karyawan laundry hanya mencoba-coba bekerja di usaha laundry sampai 1 sampai 2 tahun, setelah itu dia langsung membuka sendiri. Nah, jadi ini apakah ini bisa menyebabkan jadi bertambahnya saingan di dunia usaha laundry ini? Nah, jadi kira-kira seperti itulah sobat pertanyaannya. Kalau kita bilang istilahnya ini untuk menambah saingan, ya benar, ya kan, karena udah bertambah pengusaha laundry. Walaupun namanya istilahnya pengusaha laundry kecil-kecilan, tetapi sobat, balik juga kita dari awal, di mana-mana istilahnya dari karyawan atau hanya jasa karyawan lah ya, dia bekerja di usaha laundry ini sebagai karyawan pasti punya tujuan. Nah, tetapi ada juga hanya mengandalkan atau mengharapkan untuk mata pencarian sehari-hari. Tetapi kalau seandainya seperti bilang langsung jadi karyawan, itu tidak pala banyak. Kebanyakan dalam dunia usaha laundry itu karyawan itu hanya sebagai tenaga kerja atau hanya sekedar karyawan saja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari di rumahnya sendiri. Kalau dia punya tujuan untuk sebagai pengusaha laundry, nggak usah harus menunggu-nunggu sampai bertahun-tahun kerja sebagai karyawan. Kalau menurut saya pribadi, kalau langsung punya modal, bisa langsung buka sendiri. Nah, cara memulainya banyak. Dari Google kita bisa belajar. Bahkan di YouTube semua banyak tutorial cara memulai usaha laundry, cara proses kerja laundry, cara menemukan pelanggan laundry, banyak semua caranya atau tutorialnya di YouTube. Jadi kita juga nggak harus perlu menunggu bertahun-tahun kalau memang kita istilahnya niat. Nah, cuman ini yang paling diperdebatkan tadi masalah bersaing. Kalau menurut saya ya, apalagi saya bukannya istilahnya langsung menebak dia tidak punya modal ya. Kalau menurut saya sendiri istilahnya yang bekas karyawan itu memulai usaha laundry dari nol, itu tidak bisa langsung membuka pemain partai besar. Paling dia istilahnya dari awal dulu. Contoh, dia pasti mulai laundry rumahan secara perlahan-lahan. Kira-kira peningkatannya atau pelanggannya banyak atau tidak. Tidak langsung dia itu membuka laundry partai besar. Lain hal ya, kalau dia istilahnya punya modal besar, langsung buka besar dia. Tetapi tidak seperti itu caranya tadi. Dia coba karyawan dulu, tidak. Karena dia udah modal kuat. Nah, jadi kalau dari karyawan itu dulu pasti dia bermain di rumahan dulu, memulai usaha laundrynya.
Jadi menurut saya sobat, ini tidak usah pala ditakuti. Nah, cuman ini merasa ketakutan kali ya, karena bertambah saing otomatis pelanggannya berkurang. Ya memang benar, kalau seandainya mantan karyawan kita itu buka usaha laundry, apalagi di dekat kita, pasti ada itu berpengaruh ke pelanggan. Nah, pelanggan kita otomatis karena dia udah sering mengerjakan pakaiannya, apalagi dia bikin hasil kerja yang lumayan bagus, pasti sama dia pergi. Nah, untuk menjaga hal seperti ini sebenarnya sobat, susah-susah gampang ya. Karena banyak banget juga pengusaha laundry, asli owner laundry, tidak bisa memenuhi keinginan para pelanggan. Malahan jadi karyawan yang bisa memenuhi keinginan para pelanggan. Dan tidak semua juga pengusaha laundry itu rapi hasil kerjanya. Jadi makanya aku bilang tadi, jangan kita pikir pengusaha laundry itu udah berpengalaman tinggi. Banyak yang punya modal tapi dia belajar dari orang bagaimana cara menjalankan bisnis usaha laundry itu. Makanya tadi saya bilang, kalau seandainya ingin membuka usaha laundry, nggak usah harus menunggu bertahun-tahun jadi karyawan. Nah, banyak bisa kita pelajari dari YouTube, bahkan dari Google, kalau kita punya modal. Nah, tapi kalau seandainya seperti tadi itu yang sampai bertahun-tahun, mungkin dia modal minim, itu salah satu. Yang kedua, dia ingin cari ilmu. Nah, setelah dia mendapat semua pengetahuan dalam dunia usaha laundry ini, baru dia nekat buka. Itu pun pasti dari kecil dulu, tidak langsung besar. Pasti dia memanfaatkan itu mesin yang ada di rumahnya. Nah, jadi ini kalau menurut saya tidak perlu ditakuti, atau nggak perlu istilahnya masalah hal-hal seperti ini jadi merasa kita tersaingin. Karena kenapa? Bukannya apa ya, kalau istilahnya laundry rumahan itu kan tidak seperti yang di pasaran sana langsung banyak peminat. Kita harus pergi dulu tuh tetangga ke tetangga. Beda sih, kalau di pasaran kan kita udah main brosur atau sudah main spanduk dia. Kalau di rumahan ini kan kita hanya masih bisa menggunakan media sosial yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi ini tidak usah sobat kita takuti. Yang belajar di dunia usaha laundry itu untuk menjadi berkembang dan ingin memiliki usaha sendiri itu tidak masalah. Jadi tidak usah ini kita jadi merasa disaingi bekas karyawan kita. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.